Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Papa Assalamualaikum bekerjanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat ya? Pagi, Pak. Lama nih kita nggak jumpa nih. Selamat pagi, Pak. Ya, lama nih kita Lama tidak ya. jumpa nih. Pak Perdana minta maaf Kenapa ya. ya, Pak? Kemarin Pak Perdana eyangnya kabundut meninggal dunia. Terus Pak Perdana juga kemarin istrinya opnam juga. Anak juga opnam juga kemarin di rumah sakit gitu. Apa enggak disuntik itu, Pak? Iya disuntik atau di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat semua. Pak, sudah di swab belum? Sudah dong. Kemarin waktu di rumah sakit kan di swab sekalian. Alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi Pak Perdana bebas dari COVID-19 ya. Bukan COVID ya, COVID. Bukan kopet ya. Kopet kan yang di Instagram itu yang lagi viral itu apa babi kopet ya. Oh, padahal itu penipuan itu. Nah, oke. Nah, hari ini ya kita akan belajar untuk nih. Sudah diambil bukunya? Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Nah, anak-anak coba sekarang untuk bisa ya, untuk bisa membuka sebentar. Buka halaman berapa? Iya, sebentar ya. Subtema 3 halaman 146. Buku Oke. tema apa buku matematika, Bu Pak? pena. Oh, sudah dikasih tahu loh. Ayo. Sudah, Pak. Bu pena silahkan dibuka ya. Bu pena halaman 146. Oke. Sudah nampak di layar? Sudah, ya? Pak. Nah, kita akan belajar menjelaskan manfaat sumber daya alam dan pemanfaatan energi alternatif. Oke. Pada halaman tersebut 146 ya, kita coba baca ya, baca secara bergantian. Ya, Pak Brian dulu ya yang baca ya. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilanjut coba. Safia. Halaman 146. Namun kekayaan sumber daya alam tersebut akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana. Oke, thank you Safia. Nah, gini anak-anak, simple aja. Kalian punya HP enggak? Yo, coba. Punya HP enggak sekarang? Ayo, dijawab coba. Punya semua enggak? Punya ya. Nah, coba kalau HP itu kalian gunakan secara terus-menerus. Sama HP ini adik kalian atau kakak yang dipakai seperlunya. Kira-kira awet yang mana? Ayo. Awet yang dipakai seperlunya. Awet yang dipakai seperlunya. Nah, artinya segala sesuatu kalau dipakai, digunakan dengan cara bijaksana, insya Allah nanti akan awet. Oke ya. Nah, contoh pemanfaatannya sekarang ini. Nah, contoh pemanfaatannya. Satu, menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi digunakannya ya kalau kita butuh aja. Oke ya. Kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Nah, artinya gini anak-anak. Jadi di hutan tempat-tempat yang banyak pohon itu kalau bisa jangan ditebang semua. Digunakan secukupnya, seperlunya saja. Ya, lah akibatnya apa kalau hutan dipotong-potong itu, diambili,
dengan cara yang tidak teratur, tidak dengan cara yang bijaksana, akhirnya seperti pada gambar. Ya. Apa yang terjadi? Tanah longsor. Karena hutannya semakin gundul. Ya. Tidak ada pohon yang bisa menahan erosi. Gitu. Makanya hutan itu penting. Ya. Contoh aja simpel. Kalau kalian pergi ke Simpang 5, ya, jam 1 siang, sama kalian pergi ke daerah hutan atau hutan mangrove ya, misal jam 1 siang, kira-kira enak di mana? Enak di hutan mangrove. Mengapa demikian? Karena terdapat banyak hutan, banyak pepohonan, yang pohon itu mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas. Nah, seperti itu. Kemudian 3, menerapkan sistem tebang pilih ya. Jadi kalau mau nebang itu dipilih dulu, jangan main asal tebang aja. 4, melakukan reboisasi. Nah, reboisasi itu menanami kembali anak-anak ya, hutan yang udah habis, yang udah nggak ada hutannya ditanami lagi. Nah, itu namanya reboisasi. Yang terakhir reklamasi ya, lahan bekas tambang. Maksudnya gini anak-anak. Jadi kalau ada bekas tambang, bekas diambil minyaknya itu direklamasi lagi. Nah, dimanfaatkan, ditanami lagi, diberi pepohonan gitu. Agar tempat itu tidak jadi apa namanya? Tempat yang tidak terpakai kan eman-eman gitu. Oke. Itu kita perlu menggunakan secara bijaksana. Oke. Sekarang coba kita buka kembali halaman 150. 150. Oke. Pendalaman materi menjelaskan manfaat energi alternatif. Ya. Coba Levi dibaca ayo. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam sumber energi yang dapat dimanfaatkan. Contoh minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bensin, pelumas lilin dan plastik. Oke, thank you. Oke, jadi contohnya itu bensin ya. Nah, bensin itu digunakan untuk apa? Untuk membuat macam-macam ya, seperti pembangkit listrik, menghidupkan mesin motor dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi penggunaan sumber energi terus-menerus tanpa ada ajana penghematan dapat menyebabkan habis ya, cepat habis. Nah, maka karena itu kita perlu menghemat sumber daya yang ada. Nah, salah satu upaya penggunaan sumber energi adalah menggantinya dengan sumber energi alternatif. Nah, ini sudah pernah kita bahas di semester 1 ya. Nah, energi alternatif apa yang bisa digunakan? Ada matahari, ada angin, ada air, ada panas bumi, ada biogas, ada biomasa. Ini sudah pernah kita bahas di semester 1. Nah, sekarang coba, ayo berlatih. Silakan bisa diambil alat tulisnya. Ya. Ayo berlatih halaman 151. Oke, nomor 1. Oke, siapa ya yang baca ya? Coba nomor 1 dibaca yang keras. Coba Uli, nomor 1 Uli. Iya, Pak. Desa Mekarsari merupakan salah satu. Kok Desa Mekarsari? Uli 151, nomor 1 Uli. Pilih 2 sumber energi alternatif berikut. Lalu tuliskan nama dan kegunaan sumber energi tersebut bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini kita diminta untuk milih 2. Yang mudah aja ya. Kita bisa pilih, nah ini, matahari.
Nah, coba bisa ditulis. Yo, di buku Bu Pena boleh. Matahari. Matahari gunanya untuk apa toh? Nah, sederhananya ya menjemur ikan untuk petani ya, sebagai ikan asin, terus membantu mengeringkan pakaian. Boleh. Kalau yang lain boleh Pak, misalnya digunakan sebagai sumber energi alternatif. Boleh, enggak apa-apa. Bebas ya. Yang paling gampang kegunaan matahari yaitu untuk mengeringkan pakaian sama untuk menjemur ikan bagi petani. Oke, sekarang coba yang gambar berikutnya. Nah, nama sumber energi apa itu? Air ya, air terjun ya, air berarti. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan air bagi manusia. Nah, makanya kalau banyak air mineral seperti Aqua, Total, Ades, dan lain sebagainya itu diambil dari air pegunungan. Mengapa? Itu airnya masih jernih ya anak-anak ya. Jadi air itu fungsinya yang paling utama itu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya manusia. Karena kalau manusia itu yang paling dibutuhkan adalah air. Contoh saja, Dastan, Janet. Kamu kalau puasa, nah, ada es teh sama mie ayam, kamu pilih mana? Es teh. Es teh. Karena haus toh. Lagi coba. Kamu puasa, ada pizza sama es campur. Pilih mana? Es campur. Es campur. Kenapa? Karena manusia membutuhkan air. Air itu sebagai pasokan yang utama untuk manusia. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini nomor 2 ya. Pak Pernah yang baca. Kalian menyimak saja. Oke. Desa Mekarsari merupakan salah satu desa yang terletak di dataran tinggi. Desa ini memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, seperti sumber air dan tanah yang subur. Oleh karena itu, mayoritas penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani, pekebun, dan peternak sapi. Namun, Desa Mekarsari memiliki kendala dalam hal pemasokan LPG. LPG merupakan gas yang digunakan untuk menyalakan kompor. Kebutuhan LPG yang cukup tinggi membuat penduduk Mekarsari sangat bergantung terhadap gas tersebut. Penyebabnya utama dari kendala tersebut adalah akses jalan yang cukup sulit dari kota ke desa. Misalnya, jalan yang masih berbatu dan berlumpur saat musim hujan. Akibatnya, banyak penduduk yang mengeluhkan kondisi ini karena kegiatan sehari-hari mereka menjadi terhambat. Nah, jadi masalahnya apa tahu tuh yang timbul? Ayo, ada yang tahu enggak coba? Apa masalahnya? Kekurangan LPG. Kekurangan LPG. Kenapa kekurangan LPG? Yo, coba yang lain. Kenapa kekurangan LPG? Ya, karena pasokannya itu kurang. Kan mereka harus membeli. Ya, dari kota ke desa kan dikirim. Oke ya. Nah, berdasarkan cerita di atas, ya, jelaskan energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan LPG. Nah, kira-kira yang bisa digunakan apa ini? Ada yang tahu enggak? Ayo coba Sakti, apa Sakti? Sumber air Pak bisa Pak? Iya, untuk LPG loh. Ini kebutuhan LPG loh. LPG. Nah, yo yang lain coba. Biar gak usah beli-beli gas. Ini Pak Brian udah pernah jelaskan dulu semester 1. Ada itu di Desa Kandri. Ada. Apa yang bisa digunakan untuk menggantikan gas LPG? Nah, ada yang tahu ini apa? Proses pembuatan biogas. Nah, jawabannya adalah menggunakan biogas. Nah, ditulis di situ. Nomor 2 ya.
menggunakan biogas. Nah, biogas bagaimana toh prosesnya? Nah, jadi kotoran ya dari sapi ataupun dari yang lain itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang besar. Ya. Tabungnya ini biasanya bisa jadi dibuat di dalam tanah atau di atas tanah. Itu macam-macam caranya. Terus ada generatornya dan menggunakan zat juga, zat kimia untuk pelarut ya. Nah, menggunakan zat kimia untuk pelarut ya, pelarut kotoran-kotoran itu gitu. Ya. Nah, ketika itu diekstrak nanti bisa jadi gas. Nah, itu bisa dialirkan menjadi sumber energi listrik juga bisa. Untuk LPG juga bisa. Pak. Berarti nanti gasnya bau sapi toh, Pak? Kira-kira bau enggak? Tidak, karena kan sudah diekstrak itu tadi. Itu dari jadi limbah digunakan lagi. Kotoran itu limbah loh. Nah, kotoran itu limbah, gitu ya. Nah, jadi untuk nomor 2 jawabannya menggunakan energi alternatif biogas. Ya. Ini mekanismenya, prosesnya seperti di gambar itu, gitu ya. Kalau kalian pengen lihat yang nyata, itu ada di Desa Wisata Kandri. Itu ada. Dulu waktu field trip, zaman dulu itu pernah Pak Perdana ngajak anak-anak ke sana. Melihat proses caranya. Membuat biogas seperti apa. Oke. Kemudian yang berikutnya. Oke, nomor 3. Dah, yuk nomor 1 coba. Dibaca. Alandra, coba nomor 1. Limbah pertanian merupakan kulit jagung atau limbah produksi berupa serbuk kayu. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Apa kira-kira? Biomasa. Nah, ditulis. Biomasa. Bukan biomasa loh ya, beda. Oke, sekarang nomor 2. Coba Yaya. Yo, Pak Perdana bantu ya. Suarain. Sumber energi. Ke sana. Sumber energi alternatif yang dimanfaatkan PLTA. Nah, PLTA itu ini ya singkatannya, pembangkit listrik tenaga air. Berarti apa yang digunakan? Air. Oke. Kalau PLTU ada yang tahu enggak apa PLTU? PLTU ada yang tahu enggak? Pembangkit tenaga uap. Oke. Kalau PLTT, ya ini bertanda tapi ya ini ya. PLTC. Pembangkit listrik tenaga cinta. Ya, iya toh, ben semangat toh yo. Kan kita cinta sama orang tua. Biar semangat. Oke, nomor 3C ya. Nomor 3C. Coba Belva. Oh, Belvanya masih tidur. Ken. Yuk coba Ken, yang C Ken. Oke, Pak. Oke. Kincir angin merupakan sumber energi alternatif yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, listrik. Oke, thank you ya. Yuk nomor D, Quinsa. Contoh energi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah gunung berapi adalah geotermal ya. Thank you ya Quinsa ya. Geotermal itu apa toh? Energi alternatif yang memanfaatkan panas bumi ya anak-anak ya. Jadi panas bumi, magma di dalam perut matahari di dalam perut gunung itu yang utamanya kan masih
berapi ya, masih bisa meletus, itu bisa digunakan anak-anak untuk membangkitkan listrik. Itu bisa pakainya teknologi. Ya. Itulah hebatnya teknologi ya. Zaman dulu belum ada kayak gitu, ya, karena belum ada perkembangan teknologi yang baik. Ya, yang E sekarang, yang terakhir, yo. Siapa ya? Alin. Lin. Oh, Alin masih tidur. Uli, Pak. Uli udah tadi. Janet. Panel surya merupakan alat dalam pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari. Oke, dah bisa ditulis tuh. Dah, Pak. Dah ya. Oke, nah berikutnya. Nah, kalian bisa coba buka halaman 156. Nah, di sini ya kita coba mengidentifikasi ya usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Nah, banyak caranya yang bisa dilakukan ya anak-anak ya. Ya, seperti A, itu apa toh? Mendaur ulang botol plastik untuk jadikan pot tanaman. Ada enggak yang kayak gitu di rumah? Misalnya maminya seneng tanaman tuh, dari botol-botol dijajar rapi, dicat-cat. Itu kan bagus kayak gitu. Nah, yang kedua, menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari sebagai pembangkit listrik. Wah, ini jarang yang punya ya. Kalau panel surya yang kayak gambar B ini jarang yang punya. Ya, karena apa? Karena biayanya untuk membuat itu mahal. Ya, untuk membuat itu mahal. Tapi kalau kecil-kecil aja murah. Tapi kalau gede, misalnya rumahmu gede tuh, atas gentengmu kamu kasih panel surya semua. Wah, itu habis biayanya banyak. Tetapi setelah itu kalian nanti nggak usah bayar listrik, ya. Karena apa? Kalau ada panas matahari, otomatis kan ngecas itu listriknya. Lampunya juga gratis, nyalain TV gratis. Nah, enak. Tapi biayanya mahal. Pernah bayar listrik ya? Apa? Siapa yang nggak pernah bayar listrik? Nggak apa-apa, Pak. Oh, listrik nggak pernah bayar listrik? Tadi. Yang bayar listrik kan mamahmu. Masih ada token listrik di depan rumah, itu berarti masih pakainya PLN. Ya. Oke, yang C. Menangkap ikan dengan jaring. Kenapa? Karena kalau pakai box bisa merusak. Ada yang suka snorkeling enggak? Pernah, Pak. Jangan-jangan nggak tahu snorkeling itu apa? Ada yang tahu nggak snorkeling itu apa? Snorkeling itu adalah kegiatan berenang, ya, tapi bukan di kolam renang. Di mana? Di laut. Nah, melihat apa? Ya melihat isi dalam laut. Tapi tidak semua laut bisa kayak gitu. Kamu pergi ke Pantai Marina, kamu snorkeling di situ, kamu nggak lihat apa-apa karena pantainya kotor, airnya kotor. Nah, lokasi yang digunakan untuk snorkeling biasanya itu laut, ya, itu yang masih bersih, jernih. Jadi kamu lihat pakai mata aja itu udah kelihatan ikan-ikan, terumbu karang kayak gitu. Nah, yang paling deket di sini di mana? Di Karimun. Wayo, udah ada yang pernah ke Karimun belum? Enggak. Aku udah pernah ke Karimun. Ya, semoga besok kalau udah nggak pandemi, Lomba. lihat lautnya. Sakti kan suka berenang itu. Wah, nanti di laut bisa berenang-renang. Wah, sama lumba-lumba. Dia tahu, Pak. Sama ikan hiu gitu ya. Saliman, halo ikan hiu. Ikan hiu malah serem, Pak. Serem toh? Iya ya. Ya hiunya tidak nyanyi baby shark toh. Nanti kan dia baby shark duduk ya gitu. Oke, yang D. Menanam kembali atau reboisasi ya. Nah, ini artinya lahan yang semula banyak pohon tiba-tiba ditebuang, habis nggak ada hutannya, nggak ada pohonnya. Nah, tugas kita apa? Melakukan reboisasi. Apa itu? Menanam kembali. Agar apa? Agar lingkungan kembali
lestari. Artinya lestari itu menjadi lebih indah, lebih sejuk, nggak panas gitu. Oke ya. Nah, untuk hari ini silahkan anak-anak buka halaman 160. Silahkan anak-anak buka ya halaman 160. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Nah, silahkan untuk yang ayo berlatih itu silahkan dikerjakan untuk tugas hari ini. Oke? Namun ini nanti Pak Perdana upload dulu di YouTube ya rekaman hari ini. Terus nanti linknya Pak Perdana simpan di Google Classroom. Nah, tugasnya di situ baru nanti anak-anak bisa menjawabnya di situ. Oke? Sekaligus Pak Perdana minta maaf tugas yang terakhir Pak Perdana belum sempat mengkoreksi ya karena belum ada waktu. Nanti kalau sudah, insya Allah Pak Perdana koreksi nanti. Oke ya. Ingat hari ini tugasnya halaman berapa? 160. Oke, 160 yang ayo berlatih. Udah ya, itu saja. Kita Zoom lagi hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat ada acara sekolah, berarti kita nggak ada Zoom. Hari Senin insya Allah udah libur. Libur Lebaran ya. Hari Senin sudah tidak ada pelajaran. Nanti ketemu lagi tanggal 20, oke? 30. Oke, Pak. Ya, tanggal 20 ketemu lagi ya. Oke, itu aja dari Pak Perdana. Terima kasih. Semangat buat ibadah puasanya. Semoga yang menjalankan ya. Semoga pahalanya hari ini bisa diterima oleh Allah. Amin. Amin ya. Semangat puasa hingga mendekati Lebaran. Dan jangan lupa saat Lebaran jangan jadi pengemis. Ya. Nanti ada tetangganya datang minta dong THR-nya gitu. Dia datang minta dong THR-nya ya. Ada Pak D-nya Putih minta dong. Ya, jangan jadi pengemis THR. Loh, tanpa kalian minta, nanti kan ya dikasih toh. Ya, Manda? Ya. Makanya enggak usah, Pak, minta toh, minta. Enggak usah begitu. Budi minta dong. Enggak usah begitu, ya. Oke. Dikasih dikit uangnya. Oke, Pak. Iya, dikit banyak harus disyukuri. Nah, dikit banyak harus disyukuri berapapun itu. Coba yang orang-orang yang nggak kayak kalian, yakin dapatnya seperti kalian? Enggak. Bisa jadi mereka paling dikasih cuma 2.000. Ya bener, uangnya banyak, satu dompet. Tapi 2.000-an semua. Daripada kalian dapatnya cuma 10 lembar misalnya, tapi 100.000 semua. Berapa itu? 1 juta. Loh, tapi mereka dapat 50 lembar, tapi 2.000-an. Nah, baru 100.000. Beda nominalnya. Maka dari itu, syukuri apapun yang kalian terima. Pak Perdana dapat enggak? Ya enggak. Pak Perdana udah tua, udah brewokan kok dapat gimana toh? Pak Perdana itu tugasnya bukan minta sekarang, tapi ngasih. Jadi Pak Perdana itu semenjak kerja, Pak Perdana harus ngasih. Pak Perdana udah tuker tuh 10 ribuan sama 20 ribuan sama 5 ribuan. Kalau yang 5 ribuan itu yang di kampung-kampung besok kalau jadi pulang habis Lebaran. Tapi kalau yang di Semarang 10 ribuan. Tapi kalau yang udah gede-gede, yang sekolah anak SMP, SMA 20 ribuan. Tapi kalau yang udah kuliah 50 ribuan sama adik 100.000. Yang udah nikah nggak tak kasih. Makanya Pak, kan aku masih kelas 4 ya Pak ya. Kenapa aku dikasih begitu? Itu THR-nya 100.000 Pak, 2 lembar. Ya alhamdulillah toh, disyukuri. Ya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, daripada nggak dapat, mau nggak dapat. Enggak. Pak. Nah ya tak doain semoga dapat yang banyak ya. Jangan lupa kalau dapatnya banyak nanti Pak Perdana dikasih ya.
Dijajain ya, makan-makan dulu ya, oke? Bercanda loh. Dah, gitu aja anak-anak. Terima kasih hari ini ya. Salam buat ayah bunda di rumah. Mami papi semoga semua sehat ya. Lancar dalam semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kenapa nggak lahir dan operasi gitu ya, lahir dan batin. Lahir itu maksudnya ya, batin maksudnya hati. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu ya Lahir hati. tubuh sama dari hati gitu ya. Nah, itu aja dari Pak Brana. Terima kasih. Sampai jumpa untuk anak-anak ya. Pak Brana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum. See you.